tahu bukan listku hidup selamanya. Ku tahu disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku takkan dijemputnya kasihnya tidak berberi. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Rahmat dan kasih miliknya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Agar iman
bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Umat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Dalam Kristus kita dipersatukan di dalam ibadah minggu ini yang juga akan dilaksanakan sakramen baptis kudus anak dengan pelayan firman Pendeta Nanang dengan tema tunduk di bawah kedaulatan Allah.
kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche melontarkan kritikan tajam terhadap kekristenan. Nietzsche mengkritik bahwa moralitas Kristen adalah moralitas budak yang hanya membuat manusia bermental lembek. Hal ini disebabkan karena moralitas Kristen mengajarkan ajaran kasih, pengampunan, mengasihi musuh, dan tidak melakukan pembalasan. Bagi Nietzsche, moralitas budak harus dilawan dengan moralitas Tuhan, yakni yang berpusat pada kehendak untuk berkuasa. Moralitas Tuhan mengesahkan adanya kekuatan dan kekuasaan. Ia akan melahirkan manusia baru yang memiliki kekuasaan. Moralitas Kristen tidak diperlukan. Tuhan tidak diperlukan lagi. Tentu hal ini sangatlah bertentangan dengan iman Kristen yang kita pahami. Iman Kristen memahami bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan, maka segala sesuatunya harus kita hidupi dengan anugerah Tuhan juga. Memberlakukan kasih dan pengampunan adalah model menghidupi kehidupan ini dengan anugerah tersebut. Menghayati hidup sebagai anugerah Tuhan adalah meyakini bahwa hidup ini memang digerakkan oleh kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan diri sendiri. Namun dalam realitasnya, seringkali kita tergoda untuk hidup dalam kehendak diri sendiri dan tunduk dalam kedaulatan diri sendiri. Kita sering tergoda untuk mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri sendiri tanpa tunduk dalam kedaulatan Allah. Untuk itu dalam kerendahan hati, mari kita akui segala hal yang telah kita perbuat, yang seringkali mendukakan hatinya. Kita masuki pengakuan dosa. Umat Tuhan, mari bersatu hati kita berdoa. Allah yang kekal, Hakim dan Penebus kami. Kami mengaku bahwa kami seringkali mencoba dan bersembunyi dari-Mu, karena kami telah melakukan dosa. Kami hidup dalam kedaulatan diri sendiri dan berpisah dari-Mu. Kami telah mengabaikan tetangga kami dan menolak untuk menolong mereka. Kami telah mengabaikan penderitaan dunia ini, serta abai pada mereka yang lapar, miskin, dan tertindas. Dengan belas kasih-Mu yang besar, ampunilah dosa-dosa kami. Bebaskanlah kami dari keegoisan diri ini, agar kami tunduk di bawah kedaulatan-Mu dan mematuhi segala perintah-Mu. Melalui Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin.
Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, dengarkanlah seruan Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai dengan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala kemurahan kebaikan-Mu. Kami ada seperti sekarang ini. Kami percaya itu ada dalam kendali kuasa-Mu. Saat ini kami memohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami akan belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Tanamkan pengertian yang benar, sehingga firman itu akan tertanam dalam lahan tanah yang subur di hati kami, terus tumbuh dan pada akhirnya berbuah. Tuhan juga yang menolong pada saat ini, anak-anak-Mu yang dipercayakan membacakan bagian demi bagian firman-Mu, dan kami akan menanggapinya dengan mazmur, serta hamba-Mu yang Kau utus untuk menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah. Pakailah semua sarana ini, sehingga firman Tuhan, maksud dan kehendak-Mu dapat kami pahami dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeskiel 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung yang akan berbulu bersayap tinggal di bawahnya.
Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi-Mu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setia-Mu waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus dan iringan kecapi, sebab Kau membuatku bersuka cita dengan karya-Mu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karya-Mu, karena perbuatan tangan-Mu. Orang benar kan bertunas seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun masih berbuah dan tumbuh menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan Tuhan itu benar, gunung batuku yang tidak pernah curang. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi-Mu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setia-Mu waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 17.
Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang beroleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, yang jika kami menguasai diri, hal ini adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara, pada minggu ini bacaan Injil terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apakah hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi.
Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera, Ibu Bapa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Tunduk di bawah kedaulatan Allah. Inilah tema yang beberapa menit ke depan akan sama-sama kita renungkan. Berbicara tentang kedaulatan, saudara-saudara mengingatkan saya pada seorang filsuf Stoa. Filsuf itu bernama Epictetus. Epictetus lahir dalam situasi yang tidak menyenangkan buat dirinya, buat keluarganya. Oleh karena ia lahir dalam keluarga yang tidak punya. Keluarga miskin sederhana. Ia dilahirkan sebagai seorang budak di kota Hierapolis, kini Turki, sekitar tahun 55. Berarti ini sejaman dengan Rasul Paulus dan teman-temannya. Saudara-saudara, nama Epictetus berarti diperoleh, didapatkan. Beberapa catatan tentang dirinya menyatakan bahwa ia sempat dipukuli, disiksa, diperlakukan sangat tidak manusiawi. Ini terjadi dalam kehidupannya ketika ia bekerja atau di bawah kuasa majikannya yang pertama. Saudara-saudara, akibat penyiksaan yang dialaminya, kaki Epictetus ini sempat patah sangat parah, sehingga dia pincang seumur hidupnya. Namun dia cukup beruntung mendapatkan kemudian majikan yang kedua yang sangat bijaksana, yang sangat mengasihi dia. Majikan itu bernama Epaphroditus. Saudara-saudara, Epaphroditus ini membolehkannya untuk belajar. Belajar bukan main-main. Belajar filsafat. Bayangkan, seorang budak punya kesempatan belajar filsafat di bawah bimbingan filsuf Stoik terbesar pada saat itu, pada zamannya, yaitu Musonius Rufus. Saudara-saudara, dari situlah kemudian Epictetus berkembang menjadi manusia yang tidak hanya memikirkan trauma masa lalu, tidak tersandera oleh kehidupan yang menyulitkannya pada waktu yang sudah-sudah. Tapi ia boleh melihat realita kehidupan itu dengan jernih. Berangkat dari masa lalu kehidupannya yang penuh traumatis, alih-alih menjadikannya beban, ia memaknainya. Sebagai seorang budak, ia bisa diperlakukan apa saja. Dipukuli, disiksa, atau dihukum mati.
Seorang budak sama sekali tidak punya hak. Dia hanya tunduk pada kedaulatan tuannya. Epictetus berusaha mengatasi kondisi masa lalu yang tidak menyenangkan itu. Ia tetap tenang dan memiliki jiwa yang kuat. Tenang dan jiwa yang kuat. Itu kuncinya. Maka di tengah ketidakpastian dan tekanan yang begitu besar, begitu berat, ketika kemampuan diri untuk mengendalikan situasi tidak lagi memadai, mencukupi, ia tetap bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, mengendalikan jiwanya sendiri. Saudara, Epictetus berbagi bahwa mengingatkan diri sendiri secara terus-menerus tentang apa yang dapat dikendalikan dan apa yang tidak akan menolong seseorang melewati fase kritis atau kehidupan yang tidak menyenangkan. Epictetus membagi dua zona tentang kedaulatan. Zona pertama adalah apa yang dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Zona pertama, apa sebenarnya, sesungguhnya yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kuasai. Di zona ini kita adalah tanda petik raja. Zona ini adalah pemikiran kita, logika kita, cara kita berpikir, cara kita berprinsip. Itulah sebetulnya zona atau wilayah di mana kita memegang kendali. Kita selalu bisa memilih apa yang harus kita pikirkan. Apa yang harus kita motivasi terhadap diri kita sendiri. Dan apa yang harusnya kita kerjakan melalui jalan pikiran itu. Saudara-saudara, zona kedua atau wilayah kedua adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Di luar kedaulatan kita. Apa yang ada dalam zona kedua ini? Saudara-saudara, zona kedua ini menurut Epictetus adalah tubuh kita. Adalah harta, reputasi, pekerjaan, orang tua, teman-teman kita, cuaca, ekonomi, masa lalu, masa depan, dan saat ini. Itulah zona yang disebut bahwa kita tidak berkuasa. Tidak bisa mengendalikan itu. Anda tidak bisa mengendalikan jalan pikiran orang lain. Anda tidak bisa mengendalikan tutur kata mereka. Anda tidak bisa mengendalikan bos Anda. Kita tidak bisa mengendalikan orang tua kita. Bahkan tubuh kita sendiri mungkin kita tidak bisa mengendalikan. Saudara-saudara, itulah zona yang disebut zona yang kedua. Epictetus berpendapat banyak penderitaan. Ini timbul karena dua kesalahan kita. Yang pertama, kita berusaha berdaulat penuh. Berusaha menguasai segala sesuatu yang berada di luar kendali kita. Yang berada di wilayah zona yang kedua itu. Saudara-saudara, itu adalah wilayah di luar kedaulatan kita. Kemudian ketika gagal mengendalikannya, kita merasa tidak berdaya, kita merasa lemah, lalu marah, merasa bersalah, cemas, atau depresi. Anda mencoba mengendalikan bawahan Anda misalnya.
Anda mencoba mengendalikan keuangan Anda dan seterusnya. Ketika kita tak berdaya, maka kita kecewa, marah. Kita merasa bahwa kita orang yang menderita. Saudara-saudara, yang kedua, kita tidak bertanggung jawab di zona pertama. Wilayah pertama yang sebetulnya itu adalah kita yang bisa mengendalikannya. Kita tidak bertanggung jawab atas pikiran kita dan prinsip hidup kita, motivasi kita. Saudara-saudara, manusia dikaruniakan oleh Tuhan adalah makhluk yang bisa berbicara terhadap dirinya sendiri. Kita seringkali gagal memotivasi diri sendiri, gagal untuk berpikir positif, gagal berpikir mengendalikan jalan pikiran kita. Yang semestinya kita dapat mengendalikannya. Malah kita menyalahkan pikiran kita sendiri terkait dunia luar, terkait orang lain, terkait kekasih kita, teman-teman kita, bos kita, ekonomi lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali merasa pahit getir hidup ini. Tak berkutik dan menjadi seorang korban. Saudaraku, belajar dari Epictetus, segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan kita justru kebanyakan di luar kedaulatan kita. Hanya satu saja, bahwa kita berdaulat atas pikiran dan prinsip hidup kita. Dan itu pun diizinkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Dalam fase awal pelayanannya, saudara-saudara, Yesus telah menarik banyak orang. Dengan apa yang ia lakukan, dengan apa yang diajarkannya. Mereka berbondong-bondong mengikuti untuk melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan Yesus. Pada pihak lain, keluarganya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Ini kita bisa baca dalam Markus 3 ayat 31. Ibu, saudara-saudaranya. Dan kemudian juga para muridnya meragukan apa yang dilakukan Yesus. Khususnya tentang kerajaan Allah. Dengan perumpamaan tentang penabur dan biji sesawi, Yesus menjawab keraguan-raguan mereka. Melalui perumpamaan-perumpamaan ini, kita belajar tentang cara memandang kerajaan Allah. Cara Allah berdaulat dalam kerajaannya ini. Saudara-saudara, perikop yang kita baca, Yesus menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu ibarat perkembangan benih. Benih yang ditabur oleh petani yang kemudian pada akhirnya menghasilkan panen yang berlimpah. Sang penabur punya apa yang dapat mereka kendalikan. Yang ada dalam kedaulatannya. Yakni pikiran optimis. Pada ujungnya nanti dengan pikiran yang optimis itu, di ujungnya nanti aku melakukan ini, menabur, menanam, merawat. Disitulah nanti di ujungnya aku akan menghasilkan atau memetik panen yang melimpah. Saudara-saudara, sang penabur jelas tidak punya kendali. Dia tidak punya kedaulatan penuh atas tumbuhnya benih. Benih itu hingga saatnya panen tiba. Ini digambarkan dalam Markus 4 ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur. Penabur itu tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Di luar kendali orang itu. Saudara-saudara, dalam proses pertumbuhan itu ada banyak kemungkinan bisa terjadi. Serangan hama, kekeringan, kebanjiran,
dirusak oleh hewan, dicuri, dan lain sebagainya. Yang bisa menggagalkan hasil panen itu. Atau sebaliknya, tanaman itu terpelihara dengan baik, bebas dari berbagai serangan hama, dan akhirnya bisa memanennya. Sang penabur hanya menjalankan tugas sesuai dengan kendali yang ada padanya. Selebihnya ia mempercayakan kepada kedaulatan Allah Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan. Pada tataran ini saya mengajak untuk kita semua merenungkan ketika para orang tua membawa anak-anak hari ini untuk dibaptiskan. Saudara-saudara, saya membayangkan ini seperti pekerjaan penabur. Orang tua punya kendali dalam pemahaman pemikiran. Kalau sang anak diserahkan kepada Tuhan, dijaga dengan baik, di ujungnya nanti ia akan menjadi berkat, kehidupannya memuliakan nama Tuhan. Sebagai orang tua, kita semua punya tanggung jawab, punya kedaulatan, yaitu menyerahkan anak kita, lalu kemudian mendidik, merawatnya dengan telaten setiap saat, setiap hari. Sama seperti penabur menanam, memelihara, merawat dengan baik, menjaganya, memberi contoh kehidupan beriman dengan baik. Lalu kita kemudian menyerahkan kedaulatan anak kita sepenuhnya ada pada kuasa Tuhan. Jadi salahlah orang tua kalau kemudian mengabaikan tanggung jawab ini. Mengabaikan peran serta dalam memelihara, mendidik, merawat anak-anak. Saudara-saudara, hari ini kita berbahagia. Ada orang tua, 4 pasang orang tua yang pada saat ini menyerahkan anak-anaknya. Tapi dengan komitmen, mereka seperti penabur juga yang akan dan terus merawat anak-anak. Saudara-saudara, seperti itulah hal kerajaan Allah yang ditabur oleh pemberitaan Injil Yesus Kristus. Dan yang kini terus-menerus kita wartakan. Akan tumbuh dan berkembang terus. Juga pada waktu kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Dan kita tidak tahu bagaimana mempercepatnya. Saudara-saudara, disinilah kita mempercayakannya kepada kedaulatan Tuhan. Kita percaya dan menantikan hari yang tidak kita ketahui. Ketika kerajaan Allah itu ditegakkan sepenuhnya. Kita pun diajak percaya bahwa kerajaan yang diwartakan oleh Yesus Kristus dan kini dilanjutkan oleh gerejanya, jemaat-jemaat, maka proses itu terjadi di bawah kedaulatan Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Mungkin kita berpikir bahwa jemaat GKI Kalideres pada saat ini, kok jemaatnya gak besar-besar. Hanya seperti ini. Mungkin yang datang, yang hadir hanya puluhan dan seterusnya. Kalau digabungkan mungkin juga sempat lebih dari 100 dan seterusnya. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya kepada Tuhan. Tapi sadarilah betapapun jemaat kita, tanda petik, dalam jumlah mungkin tidak banyak. Tapi biarlah kita memahami dan mengertinya bahwa di dalamnya senantiasa Tuhan bekerja. Ketika kita semua juga memberi diri untuk bekerja, untuk melayani, untuk menyaksikan karya Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, Allah mampu meluaskan kerajaannya ini ke segala penjuru. Kini tugas kita layaknya seperti si penabur itu. Kita belajar untuk mengoptimalkan apa yang mampu kita lakukan. Bukan hanya sebagai penonton berpangku diri saja.
Seperti apa yang dikatakan Epictetus, kita punya ruang kedaulatan, yakni pikiran dan prinsip kita. Jangan biarkan dikuasai oleh pesimisme dan hal-hal yang merugikan kita. Jangan pernah kita izinkan bimbang dan ragu menggantikan keyakinan iman kita. Kedaulatan kita yang pada dasarnya Allah sendiri yang memberikannya kepada kita adalah melakukan, mengerjakan tugas-tugas kita seperti sang penabur itu. Saudara-saudara, mulailah dengan hal-hal yang kecil, sederhana. Namun dengan cinta dan ketulusan yang besar. Mulailah menabur sekarang. Itu yang dapat kita kerjakan. Jangan pernah bermimpi dapat memetik buah apabila kita tidak pernah menabur apapun. Selanjutnya, kita percayakan kepada kedaulatan Allah. Allah lah yang akan memberi pertumbuhan itu. Saudara-saudara, menyerahkan segala sesuatu dalam kedaulatan Allah itu tidak berarti bahwa kita hanya berpangku tangan, berdiam diri saja, menyaksikan Allah bekerja. Bukan itu. Tidak seperti itu. Melainkan terlibat dalam upaya pembumian kerajaan Allah. Allah ingin Anda dan saya menjadi teman sekerjanya. Bekerja di ladang Tuhan dalam kedaulatan Allah bukan berada dalam posisi tertekan. Karena kita kehilangan kebebasan, bukan itu. Saudara-saudara, Allah memakai berbagai talenta, ekspresi, dan daya kreativitas kita yang selanjutnya menjadi persembahan yang harum baginya. Ini seperti penabur itu. Saudara-saudara, menyerahkan segala sesuatu dalam kedaulatan Allah akan menolong kita untuk tidak pernah patah arang atau putus asa. Manakala pertumbuhan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kok tidak besar-besar, tidak tumbuh-tumbuh. Kita yakin bahwa dalam kedaulatannya Allah punya maksud tertentu di balik semua pertumbuhan yang terjadi ini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekali lagi kita hanya diminta menabur. Sebaliknya, manakala kita melihat hasil pertumbuhan yang luar biasa, gereja Tuhan berkembang luar biasa, disitulah kita menjadi orang yang tidak sombong, orang yang tidak pongah. Oleh karena kita yakin itu semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Banyak orang yang merasa, gereja ini besar, maju pesat, pelayanan hebat dan lain sebagainya karena aku. Bukan itu. Karena kedaulatan ada di tangan Allah. Jangan pernah kita membanggakan diri. Kata Paulus, jangan pernah kita menjadi orang yang bermegah dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi oleh karena Tuhan memberikan pertumbuhan itu, maka kita bersyukur. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama dengan semua orang percaya mengerjakan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Menabur artinya melakukan perintah kehendak Tuhan. Menaburkan Injil damai sejahtera. Dan Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan itu. Tuhan menolong Anda dan saya. Amin. Saudara-saudara, kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak kita. Yang orang tuanya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dikatakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya. Dan yang menjadikan kita anak-anak Allah. Untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua mereka. Bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia ini. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita, sehingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong para orang tua dan anak-anak mereka, sehingga kelak anak-anak mereka akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, pada awal pencipta, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga dapat memberikan kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang-orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang-orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan, dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu. Dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara, yang nantinya akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, percayakah saudara-saudara kepada Allah, Bapa, Pencipta, dan Pemelihara kita? Kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita. Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara-saudara berlaku juga untuk anak-anak saudara-saudara?
Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak-anak saudara-saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepada mereka? Apakah jawab Bapak Daniel Ralahalu dan Ibu Selvina? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Markus Agung dan Ibu Rini Lasmini? Apakah jawab Bapak Ribut Adi Siswanto dan Ibu Kristina? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Derson S. Malagi dan Ibu Rusmiati? Umat Tuhan, mari berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan membaptiskan anaknya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Lionel Nathan Ralahalu, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Amin. Noel Sastra Panduwinata, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Renjana Kris Adi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yezkiel Sepnat sama lagi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang telah membaptiskan anak saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan memberi anak-anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara-saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka bertumbuh dalam iman, sehingga kehidupan barunya semakin kuat setiap hari. Saudara-saudara perlu mendidik anak-anak saudara sehingga ia berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya, dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri sepenuh hati. Sekarang saudara-saudara dipersilakan menghadap jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah ia
dan orang tuanya dalam mendidik iman mereka. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Kalideres, Citra Garden 2, Blok J5, nomor 26, Kalideres, Jakarta. Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Piagam Baptis Kudus Anak nomor 078, 079, 080, 081, garis miring MJ, titik GKI, titik KD, garis miring 6, garis miring 2021. Majelis Jemaat Kristen Indonesia Kalideres menyatakan bahwa nama anak Lionel Nathan Ralahalu, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 Agustus 2020. Nama ayah Daniel Ralahalu, nama ibu Selvina. Nama anak Noel Sastra Panduwinata, tempat dan tanggal lahir Jakarta 28 Agustus 2020. Nama ayah Markus Agung Panduwinata, nama ibu Rini Lasmini. Nama anak Renjana Kris Adi, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Februari 2021. Nama ayah Ribut Adi Siswanto, nama ibu Kristina Yulianti. Nama anak Yehezkiel Sepnat Samalagi, tempat dan tanggal lahir Jakarta 29 Oktober 2020. Nama ayah Derson Septi Samalagi, nama ibu Rusniati. Telah menerima baptis kudus anak dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berdasarkan perjanjian anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan pengakuan percaya orang tuanya. Dalam kebaktian hari dan tanggal Minggu 13 Juni 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Jemaat GKI Kalideres yang dilayani oleh Pendeta Nanang. Jakarta 13 Juni 2021, Majelis Jemaat GKI Kalideres, Ketua Umum Penetua Mujiono, Sekretaris Umum Penetua Grace Lenora Lesbata, Pendeta yang melayani, Pendeta Nanang. Selamat. Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami diingatkan kembali. Tugas utama kami adalah menabur, melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Kristus telah mengajari itu sejak awal dan kami boleh meneruskannya. Hari ini kami juga bersyukur oleh karena anak-anak kami telah dibaptiskan. Kami berdoa untuk Lionel Nathan Ralahalu beserta orang tua, Bapak Daniel Ralahalu dan Ibu Selvina. Noel Sastra Panduwinata dan orang tuanya, Bapak Markus Agung Panduwinata dan Ibu Rini Lasmini. Anak kami Renjana Kris Adi dan orang tua Bapak Ribut Adi Siswanto dan Ibu Kristina Yulianti. Dan Yehezkiel Sapnat Samalagi dengan orang tuanya
Bapak Derson, Septi Samalagi, dan Ibu Rusniati. Kami berbahagia. Mereka semua datang ke hadirat-Mu, membawa anak-anak, menyerahkan untuk dibaptiskan. Karena Kristus sendiri dalam pelayanannya sangat memperhatikan anak-anak, memberkati mereka. Saat ini pun kami percaya Yesus yang sama berkenan memberkati anak-anak kami dan juga orang tua mereka. Mampukan para orang tua ini untuk menjaga, mendidik, mengajarkan nilai-nilai iman. Supaya pada akhirnya nanti anak-anak kami ini pada saatnya mengaku iman, percaya mereka sendiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Bapa di surga, berikan kemampuan kepada mereka. Sertai lindungi keluarga ini masing-masing. Kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja-Mu, GKI Kalideres. Tuhan yang menolong kami semua. Supaya kami dapat melayani, menjalankan tugas pelayanan dengan baik dan dengan sukacita. Kami boleh terus menabur benih cinta kasih-Mu. Berkati setiap para penatua, aktivis, lalu kemudian kami semua yang terlibat dalam pelayanan. Kami terus mendoakan untuk kehadiran calon pendeta. Biarlah juga Tuhan yang menolong memberkati. Sehingga pada saatnya GKI Kalideres dapat mempunyai pendeta yang mengembalakan kami semua di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami mendoakan untuk teman, saudara-saudara kami, kerabat, keluarga yang hari ini pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, dan usia lanjut, gerak tubuh terbatas, tapi biarlah Tuhan sendiri yang menolong, menguatkan dengan iman. Kami percaya juga Tuhan yang terus bekerja dalam kami menghadapi berbagai persoalan kehidupan ini. Baik ekonomi, keluarga, anak-anak sekolah, dan lain sebagainya. Tuhan pasti tidak meninggalkan kami. Bapa di surga, tiliklah dan sertailah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Bapa. Kiranya juga Engkau yang menolong bangsa ini untuk dapat lepas dari berbagai permasalahan, kesulitan khususnya pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya bangsa kami tetapi dunia ini. Biarlah Tuhan yang menolongnya. Tuhan Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya bahwa Engkau mengabulkannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Karena kami membawa doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Kerajaanmu
Dengan penuh sukacita, mari bawa persembahan kita kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui amplop yang akan dikumpulkan pada saat ibadah sedang melakukan ibadah onsite atau dapat ditransfer ke rekening GKI Kalideres. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Dengan sukacita dan penuh rasa syukur, kami datang kepadamu memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan dan juga majelis jemaat yang akan mengelolanya. Kiranya persembahan ini ya Tuhan dapat dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan kambus dan iringan kecapi, sebab kau membuatku bersuka cita dengan karyamu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Orang benar kan bertunas seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun masih berbuah dan tumbuh menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan Tuhan itu benar. Gunung batuku yang tidak pernah curang, adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur
nafasku bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu